saja mau upgrade, mau increase, ya, mau increasing service quality. Jangan lupa bahwa pelayanan kita selama kita masih hidup masih bisa diperbesar atau bisa mengecil dengan sendirinya. Tergantung pada respon saudara dan saya. Jadi saya lihat kita kan mau jadi serupa Kristus. Nah, kita mau jadi serupa Kristus, katakan amin. Kalau saya menjadi serupa Kristus, maka Bapak Ibu Saudara, saya harus berpola pada Kristus. Saya harus melihat Dia. Saya harus mencontohi Dia. Jesus is our sampler. Dia adalah sampel kita, sampel kita. Dan kalau kita mau, saudara-saudara, makin memperbesar kapasitas kita harus belajar pada Yesus. Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man, atau before God and before man, di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati pada altar yang saya kasihi dan yang saya banggakan, saya percaya saudara, perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apapun yang lain. Sekali lagi, perkenanan Tuhan lebih penting jauh lebih penting daripada semua yang lain. Itu sebabnya kita pengen sekali bagaimana kita increasing service quality hari ini. Kita lihat yang pertama, sebentar kita akan lihat dulu begini. Saya pernah cerita pada saudara tentang ember zaman dulu ya. Ember zaman dulu kan dihasilkan oleh kumpulan papan yang disatukan, yang diikat satu dengan yang lain. Katakanlah seperti ini ya. Jadi kalau saudara lihat ini level A, level B, level C, level D, E. Pelayanan saya dan saudara di gereja ini bisa ada dalam kondisi motifnya bagus, dalam kondisi moralnya bagus. Tetapi kan variabel daripada penentu kualitas bukan hanya satu ya. Jadi kalau dia ada 4, 3 boleh bagus, tapi kalau 1 bermasalah, maka hampir sama dengan ember ini. Air seberapa banyak yang saudara tuang, dia hanya akan setinggi level apa? Hanya akan setinggi level A, tidak akan pernah lewat. Itu sebabnya saya tidak mau berhenti berusaha, berdoa tentunya, membagi firman, membagikan kebenaran, supaya kita tidak berhenti bertumbuh, tidak berhenti mengupgrade kondisi posisi kita, karena seberapa banyak yang kita bisa capai itu bergantung pada posisi level kita. Oke, salah satu saudara saya ingatkan bahwa ada yang sifatnya totem pro parte, pas pro toto, masih ingat? Yang orang sastra di sini. Ada sebagian memengaruhi seluruhnya, atau yang menyebut sebagian tetapi yang dimaksud seluruhnya. Itu totem pro parte, menyebut seluruh tapi yang dimaksud adalah sebagian. Kemudian ada pars pro toto, artinya sesuatu yang sebagian untuk maksud semuanya. Nah, kita jemaat ini, pelayan altar ini, kita akan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berharap, dan kita tidak bisa berharap kalau ada 10 itu 9-nya bagus, kemudian ada 1 yang tidak seperti yang diharapkan,
kemudian kita bisa berharap baik. Memang keadilan Tuhan, mungkin Tuhan akan eksekusi satu orang ini, tapi orang ini akan mengkamilkan adonan. Betul? Dari sisi pekerjaan Tuhan, seperti zaman Ananias dan Safira, Tuhan dalam tanda petik terpaksa eksekusi mereka berdua dalam rangka menjaga kualiti daripada gereja mula-mula. Tetapi ada kelompok di mana zaman Imam Eli itu seluruh Israel kena. Walaupun hanya leadernya yang besar, tapi seluruhnya kena dampak. Jadi kalau kita mau membesar kapasitas, sangat beralasan karena kapasitas atau level terendah dari kita, itulah mungkin karena kita jadi korporat. Kita korporat, kita tidak melayani sendiri-sendiri. Jika semua sudah baik, kemudian ada salah satu dari kita tidak mau upgrade, itu antara dua. Dia akan didisiplinkan secara personal, atau Tuhan akan menahan berkat secara korporat. Sudah tangkap ini? Saya tanya, apel baik bisa tidak mempengaruhi apel busuk? Bisa? Tidak. Apel busuk bisa mempengaruhi apel baik? Bisa, otomatis. Itu sebabnya, atau ada orang tua bilang oleh sebab itu kita perlu meningkatkan kualitas. Katakan saya harus meningkatkan kualitas pelayanan saya. Lalu begini, ukuran yang saya pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepada. Saudara jangan lihat ukuran keberhasilan itu dari materi saja. Nanti ada orang di sorga nanti terkejut, karena di sorga bukan sekedar masuk sorga saja, tapi di sorga masih ada level-level, ada posisi, stager. Kita ada posisi. Tidak mungkin kita satu level dengan Rasul Paulus. Tidak mungkin kita selevel dengan yang namanya Stefanus. Kita tidak mungkin selevel dengan Elia. Ada orang bilang mungkin kita masuk sorga, tapi pikiran seperti itu bisa berbahaya. Karena dengan pikiran itu kita bisa berleha-leha, bermalas-malasan, ikut maunya kita, dan akhirnya kita menyesal. Karena pada posisi tertentu Tuhan itu maha kasih, tapi dia sangat disiplin. Haleluya. Oke, jadi kita perlu, kalau boleh ini dinaikkan. Saya bicara poin yang pertama, tapi saya mau tanya, saudara, apa kira-kira, ini sekedar evaluasi, apa kira-kira yang saudara lihat di kelompok kita yang telah membuat pelayanan itu sepertinya pakar? Faktor apa? Misalnya waktu, ya, misalnya soal komitmen, misalnya soal bekerja sama, teamwork. Faktor-faktor apa yang lebih banyak menghambat? Di situ kita identifikasi dan kita lokalisir agar supaya kita bisa mengupgrade stature kita, posisi kita. Kita bisa naik. Memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Katakan amin. Tidak, memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Dan orang-orang yang pesimis memang tidak akan bisa maju, tapi orang-orang yang optimis, ini optimis yang lebih jelas adalah hidup oleh iman, bukan karena melihat. Yang pertama, saudara, increasing service quality yang saya ingin saudara pahami bahwa di perjanjian baru itu soal panggilan. Pertanyaan saya, apa beda panggilan PL dan panggilan PB? Ada yang bisa? Panggilan pelayanan PL dan panggilan PB di perjanjian baru seperti apa? Di perjanjian baru, lama seperti apa? Ada yang bisa bantu? Panggilan, bedanya? Ada? Tidak usah takut salah karena selalu akan diarahkan. Ada beda? Atau sama saja? Orang pelayanan perjanjian lama, saya bantu. Apakah sama atau beda? Beda. Oke, kalau beda-bedanya seperti apa yang saya tangkap? Supaya kita bisa paham, di area ini kita bisa mengupgrade
pemahaman kita tentang pelayanan atau panggilan pelayanan. Oke, ada yang sama dengan saya? Panggilan pelayanan perjanjian lama dan panggilan pelayanan perjanjian baru, apakah sama? Oke, tidak jawab. Apakah beda? Beda. Ada yang bilang beda. Oke, saya bantu. Panggilan pelayanan perjanjian lama dan panggilan pelayanan perjanjian baru berbeda. Perbedaannya di mana? Pelayanan perjanjian lama berbeda karena hanya orang-orang tertentu panggilannya. Kedua, hanya untuk posisi jabatan tertentu. Paling tidak dua ini. Hanya orang tertentu dan hanya jabatan tertentu. Semuanya yang lain tidak. Tetapi di perjanjian baru, semua itu dipanggil untuk melayani. Haleluya. Mari kita lihat, gantian membaca dari depan. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang pertama, kamu adalah bangsa yang kudus. Yang kedua, imamat rajani. Ketiga, yang pertama, sorry. Ini yang bangsa kudus. Yang keempat, kepunyaan. Kalau di perjanjian lama bangsa terpilih itu cuma Israel. Kalau imamat di perjanjian lama cuma imamat Harun. Ya. Kalau bangsa yang kudus di dalam perjanjian lama cuma Israel. Dan kalau kepunyaan Allah di perjanjian lama cuma Israel. Kalau perjanjian baru, kita yang percaya Yesus adalah bangsa yang terpilih. Kita juga adalah imamat rajani, artinya bahwa kita tidak lagi seperti sistem imamat Harun, hanya orang Lewi yang bisa. Kalau kita semua orang percaya, bangsa yang kudus, kita adalah bangsa pilihan yang kudus, dan kita adalah kepunyaan Allah. Tujuannya adalah, coba lihat, tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi yang pertama, kita soal panggilan atau calling, kita itu semua terpanggil. Tidak ada penonton. Katakan amin. Kita tidak ada yang penonton. Jadi sebenarnya press on-nya kita, pelayanan dalam arti, karena tidak ada di antara kita satupun yang tidak dipanggil. Kita tidak satupun yang tidak masuk panggilan. Hanya saja sebentar nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan membedakan posisi panggilan, level-level panggilan, dan fungsi-fungsi dari panggilan. Kita akan, kalau Tuhan berkenan, akan belajar itu. Tapi yang harus kita taruh di hati kita, Musa dipanggil, Miriam tidak. Betul? Musa dipanggil, Harun ya, Miriam tidak. Itu sebabnya ketika Miriam komplain kepada Musa dengan mengata-ngatai Musa,
Maka Tuhan bilang, nabi yang lain ngomong pakai penglihatan, pakai nubuat, pakai cara-cara indirect speak. Kamu berani dengan Musa yang dia bisa ngomong face to face dengan Tuhan. Karena tidak semua orang, maka Musa itu menjadi orang khusus, orang spesial. Demikian juga dengan yang lain. Orang-orang yang dipanggil seperti Harun. Makanya ada raja, sebentar saya berikan. Ada raja pernah masuk di bait Allah. Kemudian dia pengen melakukan ritual yang bukan callingnya dia, bukan panggilannya dia. Sehingga hasil akhirnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi beda kita dengan perjanjian lama, jelas apa? Oke, bedanya apa? Bedanya kita semua dipanggil. Kalau perjanjian lama hanya orang tertentu dan hanya pada jabatan tertentu. Oke, fix ini ya, bahwa kita orang perjanjian baru yang percaya Yesus, orang Israel atau bukan, kita percaya Yesus, kita semua terpanggil. Itu sebabnya kalau ada orang tidak mau melayani, dia tidak mengerti naturnya dia sebagai orang percaya. Hanya saja kita perlu luruskan, pelayanan bukan sebagai alat atau keadaan untuk bersembunyi dari perlunya kita dibentuk, diproses, didewasakan. Karena pelayanan tidak otomatis orang itu dewasa. Orang yang melayani tidak otomatis dia mau serupa Kristus. Itu sebabnya ada banyak orang stres karena apa? Yang dia layani tidak hargai dia, yang dia layani tidak dukung dia, karena dia lupa kita ini melayani untuk supaya orang yang kita layani menjadi serupa Kristus. Dan bagaimana kalau kita sendiri yang melayani tidak mau menjadi serupa Kristus? Kita akan clash banyak di sana. Dan ada banyak orang saya sudah temukan sharing dengan saya bilang, ini yang dulu saya lakukan. Kita mengejar pelayanan bukan mengejar serupa Kristus. Oke, sampai di sini pelayanan kita, panggilan dari orang tertentu di PL, jabatan tertentu, tapi untuk PB semua orang. Katakan saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada bahasa yang bilang, I was born to serve the Lord. Saya terlahir untuk melayani Tuhan. Cuma kita kan sudah punya frame, ya, punya bingkai tentang pelayanan dan tidak salah paham tentang pelayanan. Karena pelayanan ada dua ekstrim. Saking sukanya melayani, dia tidak mau peduli mau dia rohani atau tidak. Tapi ada juga ekstrim yang lain. Saking dia mau merohani, dia tidak mau melayani. Kalau dia belum merohani seperti Yesus. Nah, itu dua ekstrim yang tidak boleh ada. Tertangkap di dua ekstrim ini, dua-dua salah ya. Ekstrim yang pertama, saking merohaninya dia tidak mau melayani. Saking ganti mic satu. Saking rohaninya dia mau dia rohani dulu, baru dia mau melayani. Atau sebaliknya, begitu haus dan lapar pelayanan, tetapi tidak mau memberi diri untuk supaya bisa didewasakan. Nah, dua ekstrem ini dua-dua salah, karena semua kita harus melayani, tetapi dengan proporsi yang tepat, dengan takaran yang tepat. Saya berharap pelayanan ketika saudara tahu bahwa menjadi WL, singer, pemusik, menjadi operator kamera atau apa, atau sound system, ini adalah panggilan dari Tuhan sebagai kasih karunia, bukan hanya sebagai tugas gereja atau tugas dari gereja. Ini adalah panggilan karena semua kita adalah imamat yang rajani. Hanya sistemnya mungkin yang kita akan pelajari pada kesempatan yang akan datang. Panggilan dapat makin teguh dan sebaliknya dapat makin lemah. Karena apa? Panggilan itu, masih ingat ada satu ayat yang sangat terkenal, Max yang membaca,
2 Petrus 1 ayat yang ke 10 atau 9. 2 Petrus 1 9 ke 10. 9. ayat 9 dan 10. 9. Yang panggilan makin teguh. Ayat 10. Belum. Ya. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berusahalah apa? Sungguh-sungguh soal apa? Soal panggilan. Ini panggilan menuju kepada dua ya. Panggilan soal saudara terpanggil untuk menjadi bangsa yang terpilih secara garis besar, dan saudara terpanggil sebagai imamat yang rajani. Jadi menjadi anggota kerajaan Allah adalah salah satu, dan beroperasi dalam kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah itu satu yang bagian yang lainnya. Yaitu satu paket. Kita tidak boleh menjadi warga negara kerajaan Allah yang hanya menikmati fasilitasnya tanpa kita berkontribusi untuk berperan di dalam kewarganegaraan kita. Contoh, saudara mau tidak mau, kalau saudara mendapatkan fasilitas kendaraan, saudara bisa lewat jalan raya gratis, tidak bayar. Tapi satu waktu mobil 2 tahun yang mati STNK tidak boleh keluar di jalan raya, karena fasilitas umum itu didapat dari pembayaran pajak kepada pemerintah. Jadi bukan hanya hak kita, tapi kita juga harus ingat ada tanggung jawab sebagai bangsa pilihan. Kita bukan hanya menikmati surga saja, tapi kita harus menjalankan, atau pakai kata ini, memberitakan dalam konteks Injil perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, karena kita dipanggil untuk itu juga. Katakan amin. Jadi saya ingin saudara paham bahwa pelayanan itu bukan keterpaksaan. Ya, ada orang bilang pelayanan itu bukan sebuah beban, tapi soal sukacita. Tapi pelayanan ini menurut saya adalah panggilan ilahi. Haleluya. Panggilan ilahi artinya saudara suka atau tidak suka itu berbahaya, karena ada poin yang saya bahas itu. Berbahaya di situ. Kalau saudara melayani dengan pemikiran bahwa saudara itu orang penting sampai Tuhan itu harus repot hubungi saudara, sebenarnya saudara salah mengerti. Semua kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita ini tidak boleh lupa, itu adalah natur kita. Natur, katakan natur. Atau nature kita, bahwa kita sebagai anggota kerajaan Allah, nature kita dipanggil untuk melayani, bukan dipanggil untuk santai. Bilangkan, kita dipanggil untuk melayani, bukan dipanggil untuk nonton. Haleluya. Jadi kita punya paradigma berpikir tentang pelayanan harus fix soal panggilan. Bukan karena sudah suka atau tidak suka saja sebentar, tapi ini adalah suatu kodrat atau nature yang Allah sudah taruh kita sebagai anggota kerajaan Allah, atau anggota gereja, atau bagian dari Zion atau Sion, di mana kita memiliki destinasi. Katakan destinasi. Saya telah ditetapkan oleh Tuhan. Coba kita lihat keluar konteks sedikit. Efesus 2 ayat 10. Panggilan dapat makin teguh, dapat makin lemah loh. Kalau kita tidak paham bahwa panggilan itu harus diusahakan sungguh-sungguh. Efesus 2 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yes. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setuju dengan firman ini? Haleluya. Di ayat 8 dikatakan kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan jasa kebaikan kita, bukan oleh karena apa tadi ayat 8? Usaha kita. Dan kita diselamatkan dalam posisi ditempatkan di dalam kerajaan Allah itu gratis.
Halo, kita masuk dalam kumpulan orang-orang yang akan masuk surga itu gratis. Tapi ketika kita harus hidup dalam kerajaan Allah itu tidak gratis. Karena ayat 10 bilang Allah telah menetapkan, mendestinasikan saya, merancang saya, mengatur hidup saya untuk kata kerjanya adalah situ tadi, melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik bukan sekedar bekerja di tempat kerja segala, tapi pekerjaan dalam agenda dan kepentingan Bapa di sorga. Jadi Allah yang taruh kita di sini, katakan amin. Jadi Allah yang taruh saudara di tempat pelayanan bukan ada andil dari kita saja, tetapi ada tangan Tuhan yang bawa kita ke satu posisi pelayanan. Karena Tuhan tidak mau selamatkan kita sia-sia. Dia tidak mau selamat saja bro. Sesudah itu silakan berbuat apa saja. Tidak. Kita memiliki panggilan. Kita tidak sekedar menikmati makan, minum, terima gaji dan hidup santai. Kemudian kita nanti mati masuk surga. Itu berbahaya. Karena sikap hidup seperti ini adalah sikap hidup yang telah dibangun oleh beberapa tokoh kita dan ujungnya mereka binasa. Kita tidak. Katakan saya tidak. Saya harus menghargai panggilan. Sama-sama, dua tiga. Saya harus menghargai panggilan. Karena panggilan itu adalah penetapan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Yang kedua. Yang kedua adalah yang harus kita perbesar ya. Jadi yang pertama harus kita perbesar kapasitasnya, ruang geraknya, skopnya, pemahamannya adalah status posisi panggilan kita. Perbesar pemahamanmu. Jadi kita tidak sekedar jadwal saja, bukan? Kita tidak sekedar dijadwalkan oleh gembala, tetapi di balik itu ada tangan Tuhan yang telah menetapkan kita. Dan yang Tuhan butuh dari kita adalah penghargaan, penghormatan, respect pada Tuhan melalui apa yang kelihatan dari jadwal pelayanan misalnya. Karena saudara dan saya tidak bisa mengatakan saya merespek, menghormati, menghargai Tuhan jika apa yang namanya program agenda Allah di muka bumi melalui kerajaan Allah bagi kita itu bukan sesuatu yang penting. Kita tidak bisa ngomong bahwa kita mengasihi Tuhan. Dalam arti begini, kita mau hidup dalam kerajaan Allah yang dimensinya untouchable. Bagaimana caranya? Itu caranya dengan kita mengerjakan apa yang kelihatan. Karena kalau kita mengasihi Allah yang tak kelihatan kita bicara, tidak mungkin analogi lain. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tak kelihatan kalau kita tidak mengasihi orang yang kelihatan. Setuju dengan saya, katakan amin. Tidak mungkin saudara taat pada Allah yang tak kelihatan kalau saudara tidak bisa taat pada figur leader pemimpin yang kelihatan. Tangkap poinnya. Saudara tidak bisa, itu namanya boasting, membual. Saya taat pada Tuhan saja, tapi pada pemimpin saya di kelompok kecil, no. Itu bohong. Karena ketaatan kepada yang tak kelihatan dibuktikan pada apa yang kelihatan. Itu sederhananya. Kita tidak bisa bilang cinta Tuhan yang tak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Haleluya. Oke, yang kedua adalah perkenanan. Perkenanan ini saudara, saya tanya, kita diskusi sedikit. Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Betul? Pertanyaan saya, apakah Allah pernah membenci atau dapat membenci? Satu-satu silakan. Apakah Allah dapat membenci? Dapat. Ada banyak ayat yang menulis Allah mengasihi Yakub, membenci Esau. Tapi kodratnya Allah yang adalah kasih, itu adalah kodrat di mana
naturnya Allah tidak bisa membenci. Kemudian kenapa ada orang dalam tanda petik bisa dibenci Allah? Itu bukan Allah sendiri saja, tetapi hukum yang akan mengekspresikan apa yang Allah tidak suka. Hukum. Apakah presiden mengasihi kita? Ya. Tapi apakah waktu kita korupsi presiden tetap mengasihi kita? Maksudnya tetap mengasihi kita. Tetapi hukum yang berjalan itu yang membuat kita sepertinya tidak dikasih oleh presiden. Allah tetap kasih, tetapi Dia telah menetapkan hukum-hukumnya di mana Dia sendiri tidak pengen melanggarnya. Paham ini? Jadi ada orang yang berpikir liberal, katakan liberal. Orang liberal itu Allah kita kan teman kita. Allah kan itu baik. Allah kita bisa bercanda sama kita, apapun yang kita buat Dia terima. Itu konsep Allah yang salah. Setuju dengan saya? Bilang amin. Allah yang benar, Allah yang sesuai dengan kodratnya, Dia tidak bisa membenci. Apa yang datang pada kita itu adalah hasil daripada hukum-hukum yang Allah tetapkan. Jadi kalau seandainya saudara berbuat salah, masih boleh kembali kepada Allah? Masih boleh, asal masih hidup, masih bisa kembali. Jadi saya berharap pelayan-pelayan altar di sini mulai pangkas itu pandang enteng terhadap panggilan. Pertama, pangkas sikap itu karena saudara tidak sedang menabrak saya. Saudara sedang menabrak hukum yang Tuhan bangun. Kalau menabrak saya, ya saya sedang tidak ditabrak cuma angin jauh lewat. Engkau yang sudah pegang kuat. Saudara tidak menabrak pendeta, tidak menabrak gembala, tidak. Cuma menabrak hukum yang Tuhan bangun. Dan kalau kita tabrak hukumnya Tuhan, mau jemaat pendeta itu akan kena konsekuensinya. Konsekuensi itu tidak tergantung pada orang-orang sekitar. Konsekuensi itu tergantung pada apa yang Tuhan tetapkan. Haleluya. Saudara, makin ke sini kita makin sulit melayani. Sebenarnya enggak. Makin kita paham tentang apa yang Tuhan mau, kita makin ringan. Katakan amin. Makin kita paham konsep Tuhan tentang kita, makin enjoy kita melayani. Saya tanya, apa beda orang mengerjakan sesuatu karena takut dimarahi dengan orang mengerjakan sesuatu karena cinta Tuhan? Saudara datang tepat waktu karena takut dimarahi, dengan saudara datang tepat waktu karena cinta Tuhan, sama beda? Beda. Jadi kita menaik level. Amin. Increase dalam quality of service. Kita bukan datang tepat waktu atau datang terlambat dalam rangka menyakiti pemimpin atau menyenangkan pemimpin. Karena kita sudah membangun integritas. Kalau saya terlambat, saya minta maaf pada orang yang sudah lebih dulu. Dan itu satu kebiasaan yang baik. Tuhan pun mau untuk memberi kesempatan pada kita. Karena satu saat kalau kita terbiasa dengan pola yang kita anggap Tuhan itu biasa, saudara akan menyesal nanti. Saya akan menyesal. Karena apa yang Tuhan beri, Tuhan bisa ambil. Kita tahu Tuhan ambil bukan dengan cara yang rumit-rumit. Misalnya, saudara mau melayani, tetapi tiba-tiba sudah punya suara hilang total. Mau menyanyi, hilang total. Kau bisa bikin apa? Cuma Tuhan yang berkuasa bikin itu. Katakan amin. Kalau saudara misalnya mau memainkan alat musik drum, kalau Tuhan buat sudah punya jari-jari tak kancing, saudara bisa main? Tidak bisa. Artinya Tuhan butuh dari kita adalah pemahaman bahwa pelayanan itu bukan punya kita. Pelayanan itu punya siapa? Punya Tuhan. Oh, pengembala di sana juga ada pelayanan. Ya, standar gereja-gereja beda-beda. Saudara, saya sudah pernah temukan ada gereja yang tidak bermaksud mempersalahkan. Mana operatornya? Matikan dulu. Pause bukan you. Oke. Jadi perkenalan dalam poin 2 adalah agenda siapa atau tujuan siapa yang saya bawa.
Orang boleh kelihatan urapan. Maaf, contoh, saya kasih contoh. Orang menangis. Saya tanya, orang menangis itu bisa 3 motif. 1, karena bebannya terlalu berat sementara melayani. 2, karena dia lagi sakit hati dengan seseorang. 3, karena dia hancur hati bertemu Tuhan. Sulit sekali membedakannya, tapi Tuhan bisa membedakannya. Katakan amin. Amin. Kalau kita di mimbar, kita euforia, ada semangat. Itu sulit sekali membedakan kita lagi bahasa Bro Hendra apa? Orang kalau naik di mimbar untuk apa? Cuma aktualisasi diri. Apa di bahasa lain? Cuma kasih tunjuk bahwa saya tahu. Saya kasih contoh. Saya hati-hati dengan menulis lagu, menyusun lagu. Itu godaan untuk mengatakan, ini lagu saya loh, ini bagus, ini. Nah, itu adalah satu area di mana kita mesti hati-hati. Kalau ada sesuatu yang Tuhan beri, semua karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi perkenanan itu bukan soal seberapa baik engkau bekerja, seberapa baik engkau berkarya, tapi agenda siapa yang engkau bawa. Katakan amin. Agenda siapa? Artinya begini, membangkitkan orang mati itu baik. Yes, baik. Menyembuhkan orang sakit itu baik. Amin. Kemudian bernubuat dan nubuat yang digenapi itu baik. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Yang paling penting adalah agenda siapa. Mari kita baca dulu ayatnya. Tidak direncanakan, tapi kita masuk Matius 7, 21, 22, 23. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Di ayat mana ada bilang kamu memanggil aku Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan. Tapi di ayat 22 ada tulis bahasanya gimana ya? Kamu melakukan bukan pekerjaan Bapa. Di ayat berapa itu? Kamu melakukan, ada kata pekerjaan, karena kata pekerjaan itu agenda. Ayat berapa? Ayo, karena saya tidak siapkan. Bukan setiap orang yang melakukan, bukan setiap orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, itu yang disebut dengan yang melakukan agenda Bapa. Agenda siapa pelayanan kita? Saudara jangan salah paham. Orang menyembuhkan orang sakit itu baik. Jadi jangan kita keluar ke sana dan kemudian menghina, menyeret, mengatakan itu tidak level kita. Karena orang sampai bisa sembuh itu hal yang baik. Tetapi pertanyaan kita adalah, kita menyembuhkan orang, melayani di altar dan lain-lain, agenda siapa yang kita bawa? Mau kita perbesar, meningkatkan motif kita, katakan amin. Kita meningkatkan kualitas motif kita. Agenda siapa yang saya bawa? Karena perkenanan akan membuat apapun yang kita kerjakan itu diterima. Tanpa perkenanan tidak ada yang diterima, walaupun pekerjaannya baik. Perkenanan adalah kunci diterima tidaknya pelayanan kita. Mungkin ada yang bertanya, tidak mungkin gereja sebesar ini Tuhan tidak berkenan. Tidak mungkin jemaat sebanyak itu gereja tidak berkenan.
pertanyaan ini kita bisa jawab hari ini. Ya. Karena jumlah itu baik, besar itu baik, tapi jumlah dan besar belum merupakan representasi total dari perkenan. Amin. Setuju katakan amin. Amin. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan yang besar pasti tidak berkenan. Sebab ada yang kecil juga tidak berkenan. Yang genap sudah pergumulannya. So kecil lagi tidak berkenan. Jadi yang besar belum tentu berkenan, juga yang kecil belum tentu berkenan. Jadi kita harus adil. Jangan karena kita kecil, kita menganggap yang besar tidak berkenan. Kemudian kita besar, kita menganggap yang kecil tidak berkenan. Jadi perkenananlah yang membuat pelayanan aktivitas pelayanan kita itu diterima. Mari kita lihat Matius 3 ayat 17. Yesus yang adalah pola kita, Yesus yang adalah junjungan kita, patron, patternnya kita. Dia adalah figur untuk kita jadi serupa dia. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat yang ke-17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar. Yes. Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Saya tanya, apakah Bapa di sorga perlu berkenan pada Yesus? Karena dia memiliki Allah 100%, manusia 100%. Kealahannya tidak mungkin tidak ada perkenanan Bapa. Oke? Tetapi dari sisi kemanusiaannya, dia harus, kata tadi, berusaha untuk memastikan bahwa Bapa berkenan kepada dia dari sisinya sebagai manusia. Yesus dari sisi sebagai Allah tidak ada yang tidak berkenan kepada Bapa. Tapi dari sisi dia sebagai manusia, ayat ini pengakuan dari Bapa di sorga. 30 tahun Yesus menunggu sebelum dia melayani. Sedang kita tidak perlu tunggu sampai umur 30 baru melayani. Tetapi ada satu sikap yang sangat-sangat ketergantungan kepada agenda Bapa. Ketika ketergantungan itu, agenda itu menyangkut waktu ya, menyangkut waktu Tuhan. Jadi ketika Tuhan beracara, Tuhan mengangkat dia, Tuhan mempromosikan dia. Ketika Tuhan istilahnya approve Yesus punya status, itu ngomong kalimat yang tadi harusnya jadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak berkenan pada Yesus sejak dia lahir? Tentu sudah. Tapi poin perkenanan itu untuk sekualitas Yesus ternyata bagi Bapa di surga itu penting. Katakan penting. Perkenanan itu penting. Haleluya. Jadi semua kita mari berusaha upgrade, kita increasing, melakukan upaya berusaha sungguh-sungguh. Yang pertama panggilan kita makin teguh, dan yang kedua perkenanan kita makin bertambah-tambah. Perkenanan bisa naik, bisa turun. Sehubungan karena iman bergumul dengan waktu. Imanmu tahun lalu tidak menolong iman tahun ini. Dan iman tahun ini tidak otomatis menolong iman tahun depan. Jadi kita harus hidup istilahnya walk by faith. Kita akan berjalan dengan iman, berusaha supaya perkenanan itu terus bertambah-tambah dalam hidup saudara dan saya. Kemudian perkenanan menyangkut hidup komitmen dalam rumah tangga, dalam kehidupan pergaulan, dalam hal keuangan, moral, dan dalam hal motif. Saya khusus ke motif. Tuhan tahu motif saya. Tuhan tahu motif kita. Maka di bagian ini kita perlu apa yang selalu saya bilang clear, and pure. Kita berusaha semuanya upgrade motif kita sebagai pelayan. Karena motif kita mungkin hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Mari kita bersihkan dari motif kita. Saya melayani ini karena jadwal saja. Saya melayani ini karena tidak ada orang lain, cuma saya yang bisa. Motif saya adalah saya melayani ini, saya sedang melayani agenda Bapa di surga. Supaya lewat pelayanan yang saya kerjakan, entah di bagian mana, ada orang yang Tuhan melalui pelayanan yang kukerjakan dibawa menjadi serupa Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang lain boleh bilang haleluya.
Jadi kita tidak hanya melayani orang supaya masuk gereja, orang supaya penyembahannya bagus, orang supaya dilatih menjadi pelayan yang cakap, tetapi orang dibawa lewat pelayanan kita dalam bentuk apapun, membawa mereka menjadi serupa Kristus. Bagaimana orang tidak tertarik kalau melihat saya melayani pantang menyerah walaupun tidak selalu mudah? Bagaimana orang tidak tertarik melihat kita walaupun tidak dihargai tetap maju terus misalnya, tapi saya dihargai di gereja ini? Luar biasa. Bagaimana orang tidak tertarik dengan saudara? Saudara dengan sabar memikul beban-beban di rumah, tapi tetap setia melayani di gereja. Bagaimana orang tidak terpesona dengan saudara? Saudara memiliki kekecewaan yang berat, tapi saudara tetap memiliki kekuatan untuk tetap bertahan melayani Tuhan dengan baik. Dan orang-orang akan melihat Kristus lewat kita. Setuju katakan amin. Kita melayani supaya orang lain melihat Kristus dalam kita. Dan Kristus tentunya akan tidak terlihat pada kita kalau kita saling gotong-gotongkan satu dengan lain, saling benci satu dengan yang lain, saling bersaing satu dengan yang lain, atau saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kita sudah komitmen sudah lama di antara kita no gossip. Katakan no gossip. No gossip. Bilang no gossip. No gossip. Tidak ada lagi menceritakan kekurangan orang lain dengan alasan apapun. Amin. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya pada perkenanan ini, perkenanan dapat makin besar. Ingat perkenanan Tuhan atas Saul menurun, dan perkenanan Tuhan atas Daud meningkat. Perkenanan Tuhan atas saudara dan secara kolektif, secara korporat di gereja kita ingin meningkat. Haleluya. Haleluya. Karena tanpa perkenanan Tuhan kita hanya seperti robot yang tidak ada tujuan dan tidak memiliki dampak di hati Tuhan, tidak memiliki pengaruh kepada Tuhan, tidak memiliki sesuatu yang menarik hati Tuhan. Karena perkenanan itu adalah bagian yang membuat kita berkenan, kita atau Tuhan. Bagian kita. Ulangi. Bagian kita. Yang membuat kita jadi berkenan, Tuhan atau kita? Bagian kita. Kalau kita tolong menjawab. Supaya saudara paham, ada bagian Tuhan. Nanti saya kasih bagian Tuhan. Saudara tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak kasih. Tapi Tuhan tidak bisa apa-apa kalau saudara tidak mau tambah. Karena perkenanan itu adalah sesuatu yang dampak kepada Tuhan, tetapi starting point-nya dimulai dari kita. Ulangi. Perkenanan dimulai dari siapa? Kita, bukan Tuhan. Tuhan berkenan dengan Tuhan, semoga Tuhan berkenan dengan hidup saya. Tidak bisa kalau kita tidak berusaha. Halo? Bilang ke kamu, saya mau berkenan. Berkenan itu kepada Tuhan. Dan berkenan itu bukan Tuhan punya kerja. Tuhan hanya memberi cap validasi. Ayo, kalau sudah memenuhi SKS, dapat cap dari bagian akademik, silakan silakan proposal, silakan lanjut. Tapi yang mengumpul SKS bukan sekolah, betul? Dengan demikian kita paham, supaya kita bisa increase, kita bisa tingkatkan pelayanan kita, bahwa perkenanan Tuhan itu adalah area kita. Menjadi lebih berkenan adalah area kita. Dan memberi perkenanan itu area Tuhan. Tuhan hanya memberi approve atau validasi atau pengesahan. Tuhan toki materi. Tetapi yang harus mengupayakan perkenanan adalah yang harus mengupayakan perkenanan adalah kita. Kita tidak boleh berdoa begini, Tuhan, hidupku seperti ini Tuhan, hidupku kacau balau Tuhan, dan saya berharap Tuhan berkenan dengan hidupku. Tidak bisa. Tuhan, saya masih membenci orang, saya masih menyakiti hati orang, saya sengaja membuat orang lain terluka, dan saya berharap Tuhan mengerti dengan saya, dan Tuhan berkenan dengan saya. Apa bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena perkenanan, menjadi berkenan adalah tugas kita. Ulangi, menjadi berkenan adalah tugas kita. Ada bagian yang kita serahkan ke Tuhan, tapi bagian berkenan kita tidak boleh Tuhan.
kalau saya tidak berkenan seperti ini, itu gara-gara Tuhan. Nah bisa, kita berkenan, tidak berkenan itu gara-gara kita sendiri. Halo, ayo bersemangat, bilang haleluya. Haleluya. Kita berseru haleluya 3 kali, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo bersemangat ya. Saya memang ekspresinya cuma seperti ini, karena kalau lebih daripada itu sesuatu yang lain yang sedang saya pikul. Saya percaya perkenanan adalah bagian dari apa yang harus saya upayakan. Dan perkenanan tidak datang sendirinya. Perkenanan tidak datang otomatis. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya tanya, saudara bersih datang dengan sendirinya? Maksudnya tidak bau badan? Tidak. Harus apa? Mandi. Berusaha mandi. Boleh kalau saudara mau. Saudara tidak perlu berdoa supaya bau badan datang, betul? Ya. Tidak mengerti maksud saya? Caranya sederhana. Tidak usah berusaha membersihkan diri. Dia datang otomatis. Perkenanan juga seperti itu. Saudara mau harum? Kita harus mandi. Mandi pakai apa? Firman dan Roh Kudus. Dan tanpa perkenanan tentu kita seperti berbau keringat di mata Tuhan. Tuhan itu pekat terhadap bau. Haleluya. Yang saya heran, orang lain bisa membaui mulut kita, tapi kita sendiri tidak bisa membaui mulut kita sendiri. Itu luar biasa. Kalau kita bisa membaui mulut kita sendiri, laut orang semua. Nah, adalah sesuatu yang perlu kita upayakan. Dan perjuangan ini adalah perjuangan seumur hidup. Amen. Perjuangan seumur hidup. Perkenanan untuk dicapai adalah perjuangan seumur hidup. Amen. Haleluya. Saudara, salah satu yang sederhana, berkenan atau tidak berkenannya saya dengan saudara adalah pikiran. Amen. Halo, pikiran. Pikiran harus selalu dibersihkan. Yang ketiga, saya punya waktu sampai selesai. Nah, ini area perkenanan dengan area yang kalau panggilan adalah area siapa? Tuhan. Tuhan panggil kita. Yang kedua adalah area perkenanan. Itu kita yang upayakan. Dan yang ketiga kemauan. Nah, ini area siapa? Ini kerjasama. Sebab ada ayat, ada 3 atau 4 ayat Tuhan yang mengerjakan baik kemauan ataupun kerelaan. Tetapi ayat itu konteksnya adalah untuk supaya kita bisa tangkap berita keselamatan, Allah turut bekerja membangkitkan kerelaan kemauan pada kita. Tapi setelah kita dalam kerajaan Allah, kemauan dan kerelaan harus dari kita. Halo, saudara mau atau melayani atau tidak mau melayani, itu keputusannya bukan Tuhan, tapi keputusannya adalah kita. Amen. Katakan amin. Mari kita lihat ayatnya. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini ayat salah satu contoh ayat yang mengatakan kemauan kita, kerelaan kita, Tuhan yang kerjakan menurut kerelaan Tuhan. Itu dalam konteks untuk kita bisa bertemu dengan jalan keselamatan, ya. Tapi ini kalau lanjut ke area saya mau melayani atau tidak, masih ingat seorang yang bernama Yunus? Halo, masih ingat Yunus ya? Dia disuruh kemana? Ke Niniwe. Kemudian dia naik kapal tujuan ke Tarsis. Akhir dari pelabuhan apa namanya? Pelabuhan Yafo. Bahasa Ibrani Yafo, bahasa Yunani Yope, dan bahasa Arabnya Jaffa. Dari kota itu dia ambil destinasinya bukan Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis, ke Spanyol sekarang. Saya tanya, keputusan untuk ke tidak ke Niniwe itu ditentukan oleh Tuhan atau Yunus? Yunus itu menentukan. Dan di pasal-pasal tiap-tiap pasal yang kita Yunus, perhatikan
atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan. Atas penentuan Tuhan datanglah angin badai. Atas penentuan Tuhan bertumbuhlah pohon jara. Tetapi tidak pernah ditulis atas penentuan Tuhan, maka marahlah Yunus. Tuh, pilihan untuk marah, kecewa, komplain ke Tuhan itu bukan Tuhan, kita. Jadi upgrade, perbesar kapasitas pelayanan kita dengan cara tingkatkan kemauanmu. Kalau olahraga kau suka, harusnya pelayanan lebih tinggi dari olahraga. Setuju? Haleluya. Kalau jalan-jalan kau suka, harusnya pelayanan engkau harus lebih suka. Karena orang yang tidak suka pun tidak paksa. Saya bilang kiri kanan, orang tidak suka. Tuhan tidak paksa. Masih ingat ada cerita 2 orang anak, bapaknya suruh, yang satu bilang oh iya, tapi tidak pergi. Yang satu tidak mau, tapi akhirnya pergi. Apa yang berubah? Kemauan yang berubah. Saudara-saudara, pelayan-pelayan altar, di mana apa maumu? Apa yang kau mau dalam pelayanan? Aku mau supaya Tuhan punya agenda di bumi menjadi realita karena pelayanan yang kukerjakan. Haleluya. Makin banyak ada pelayananku, orang bertemu Kristus dan orang menjadi serupa Kristus. Itu agenda Bapa. Tapi kita harus mau. Tanpa kemauan, saudara akan kerja terpaksa. Mau tidak saudara? Halo, Salim. Mau tidak kamu saya jodohkan dengan orang yang kau tidak suka? Tapi dia banyak dulu. Tidak mau. Dia cuma kau sumping sedikit. Kamu mau? Halo, Marco. Are you married, Stefan? Hah? Oh, Oke. Saudara tidak akan pernah mengerjakan sesuatu secara maksimal kalau saudara sendiri tidak mau. Makanya beberapa orang kemarin saya tanya, bersedia enggak? Ada yang bersedia. Berikut kerjaan kita. Berikut tanya, oh boleh coba deh. Oh jangan kita. Tanya lagi. Oh terserah jawab. Jadi bolak-balik begini cerita. Tapi kata kuncinya, kalau kau tidak mau, seorang wanita menikah dengan seorang pria dan selama hidupnya dia menderita karena dia cuci piring rasa berat, cuci baju rasa berat, mau masak rasa berat. Ini cuma cerita. Tiba-tiba tanpa diminta atau tanpa direkayasa, pasangannya meninggal. 5-10 tahun kemudian dia menikah lagi. Dia masih kerja barang yang sama, dia masih kerja pekerjaan yang sama, tapi kenapa ringan? Apa yang beda? Ya, rasa suka. Kalau saudara tidak suka dengan pelayanan, saudara akan pokok kesalahan yang kembali. Bila ada pokok kita tidak suka, oke, kita langsung carikan orang lain. Betul? Saudara akan merasa berat kalau saudara akan kemana-mana. Saya sudah banyak kali dengar orang bilang begini, pendeta maksonit, pendeta jahat. Kenapa? Terlalu sekali mengatur ini, mengatur itu. Dalam arti, kalau kita biarkan level gereja seperti ini, dibiarkan begitu saja, selama tak bongkar orang. Betul? Dan ada orang salah paham dengan saya. Dan salah paham itu harusnya, itu tidak akan pernah ada kalau saya punya hati, saya mau melayani Tuhan. Kemauan ini tidak datang dari Tuhan. Maksud saya, ketika kita sudah terima Yesus, sudah pasti masuk surga. Tapi kemauan melayani harus dari kita. Amin. Lanjutkan, kemauan melayani harus dari saya pribadi. Kemauan melayani harus dari saya pribadi. Atau suami melayani kok, mana?
bilang ke suami, bilang ke istri lain untuk mana. Ya, yang begitu-begitu itu bisa terpaksa. Tapi kalau memang dasar dari dalam hati yang paling dalam, Tuhan, kalau kita membalas Tuhan beri keselamatan yang Tuhan beri padaku, sendurus antara bumi ini aku jual dan planet Mars aku jual kepada Jupiter, tidak bisa membayar semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sadar akan hal ini, berapa mahal harga keselamatan kita. Satu jiwa seharga lebih dari satu bumi. Mahalnya jiwa. Jadi kalau kita bisa surga, kita tidak bisa bayar. Kita melayani Tuhan pun setiap detik belum kita bisa bayar. Amin. Tuhan punya bayar. Katakan amin. Amin. Kita melayani Tuhan tiap detik pun kita belum bisa bayar. Haleluya. Jadi saya percaya saudara akan berusaha mengakhiri posisi kita dalam hal kemauan melayani. Saya mau Tuhan. Ada banyak orang yang tadinya tidak bisa, tapi akhirnya jadi bisa karena mau. Ulangi, ada banyak orang yang tadinya tidak bisa, akhirnya jadi bisa karena mau. Ya, mau itu mau diajar, mau dibentuk, mau diarahkan. Biar saudara, saya punya skill banyak misalnya. Kalau tidak mau, tidak akan ada yang jadi. Haleluya. Sudah punya bakat, talenta, sedikit, kecil, sederhana. Saya kasih contoh, saya sendiri pengalaman pribadi. Satu, saya waktu masih kecil, saya menulis surat kepada orang tua, masih pakai sistem surat. Itu surat saya minta doi. Sudah mereka tidak kirim-kirim uang karena kita tulisan doang yang aku baca. Saking besar dan tulisan. Alhamdulillah sekali. Dan kita mulai belajar menulis juga. Saya pernah ikut lomba baca puisi. Pesertanya yang terakhir kita. Pas giliran saya kita sore pulang karena buku luar biasa. Jadi kalau menulis, bicara di depan umum, sampai hari ini saya masih nervous. Yang satu terakhir. Halo, saya tahu banyak yang bisa menyusun lagi. Kita orang bilang sedang melakukan yang ini false. Tapi puji Tuhan kita sudah terlalu false. Dulu kita black bebas bunyi masih lebih merdu. Tapi sekarang kan sudah mulai bersaing dengan black. Tapi kenapa mau? Apalagi mau menyusun lagu. Oh luar biasa. Itu cuma karena nekat. Orang nekat adalah kemauan tingkat di atas normal rata-rata. Nekat, tapi yang nekat harus bijak. Jadi kemauan membuat engkau bisa dinaikkan levelnya, bisa di-upgrade oleh Tuhan. Karena kemauan bukan dari Tuhan, kemauan harus dari kita. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang satu itu dia tidak mau, betul? Dia tidak mau. Dan akhirnya apapun yang ada, pada akhirnya sebentar itu poinnya. Kita maju yang ke-4. Yang keempat adalah kecakapan. Nah ini kabar baik. Saudara cakap karena siapa? Karena Tuhan. Siapakah waktu Musa diutus ke Mesir? Musa bilang jangan saya tidak patah lidah. Jangan saya Tuhan. Saya ini tidak tahu bicara. Kalau Tuhan ngomong, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menciptakan mulut? Tapi kalau Musa tetap berkeras, oh ya oke, nanti kita sediakan bertarung untuk bicara-bicara. Saudara, saya tahu ada banyak orang menolak pelayanan hanya karena kecakapan yang kurang. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh kecakapan. Lalu kita mengerti panggilan kita. Satu saat kita yang tadinya tidak tahu apa-apa, bisa ditambah kecakapan kita karena kita berserah di tangan Tuhan sebagai penjunan hidup kita. Tuhan yang bentuk kita. Dulu kita tidak tahu apa-apa. Saya tanya, saudara waktu lahir sudah bisa langsung menyanyi? Waktu lahir sudah bisa langsung main gitar? Kenapa bisa sekarang? Karena Tuhan memberi potensi. Tuhan memberi potensio. Tuhan memberi potensi, bakat, dan kemudian beda bakat dan talenta. Ada yang sudah tahu? Bakat dan karunia. Sudah tahu bedanya?
bakat dan karunia. Kita tahu bedanya. Bakat dan karunia. Bakat dan fisik. diberikan waktu lahir, fisik. Kalau karunia waktu lahir baru. Mantap. Jadi ketika sudah lahir baru, maka semua yang ada dalam karunia-karunia dorean, karunia karismata, karunia pelayanan, karunia mengatakan, karunia hikmah, itu bisa bertambah. Tapi kecakapan ini faktornya lebih banyak ke Tuhan, dari Tuhan, dan faktor kita adalah kemauan. Sebelumnya adalah perkenanan, dan sebelumnya adalah paham bahwa kita ini terpanggil menjadi imamat yang rajani. Kalau jangan selalu bilang, dia saja, perusahaan saja. Kalau Tuhan bicara pada Musa, sudah tahu cerita Musa? Ada yang tahu cerita Musa saat marahnya Tuhan? Musa ambil apa? Musa ambil dibunuh oleh Tuhan dalam tanda petik. Hanya oleh karena Sipora siapa? Istrinya Musa, pengantin darah. Dia mengambil satu ritual dengan menyunat anak mereka dan darahnya dikenai kepada Musa, sehingga surut murka Tuhan terhadap Musa yang suka berdebat, berkelit seperti Yeremia. Saya ini masih muda. Iya, Tuhan juga tahu kau masih muda. Tapi sebelum kau lahir Tuhan sudah tentukan kamu. Itu perjanjian lama. Kita sebelum lahir Tuhan sudah pilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan, perbuatan Bapa yang besar. Untuk memberitakan semua itu. Untuk membawa orang sebanyak mungkin menjadi serupa Kristus. Jadi poin ini adalah poin apa? Kecakapan. Makin saudara cakap, makin saudara mau bangun perkenanan di awal, sadari panggilan, maka saudara akan makin ditambah kecakapan. Ada ayat yang sangat cocok untuk itu. Matius 25 ayat 19. Ayo, giliran. Matius 25 ayat 19. Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu, ulama Tuhan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Terima kasih. Yang saya catat itu ayat yang berbunyi tentang yang tidak punya diambil dan berikan kepada yang punya. Ayat berapa itu? 19 atau 29? Ada sampai 29 itu? 29, ya, silakan. Baca. Yang next. Ayat 29 itu salahnya di 19. Karena setiap orang yang mempunyai keterangan yang diberi sedia berlimpah, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada pada yang diambil daripadanya. Dan campakkan apa yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap, disertai terdapat-dapat terletak ini. Oke, saudara coba terjemahkan kepada mereka yang mempunyai kemauan tadi, ditambah-tambah kecakapan. Talenta 5 tambah jadi 10. Bahkan 1 yang cancel tadi ditambah kepada yang 10 menjadi 11. Tadinya mereka mengira 5 menjadi 10 akhirnya menjadi kepunyaan tuannya itu. Tapi ternyata terbalik dugaan dari para hamba ini. Setelah menjadi 10, justru Tuhan kembalikan kepada yang punya 5. Jadi tadinya cuma 5 pinjaman, sekarang menjadi 10 bahkan 11 yang menjadi milik dia. Tuhan kita adil. Tuhan tidak membiarkan saudara melayani kosong. Amen. Kalau kelihatan kosong itu karena matamu, tapi iman kita pelayanan tidak kosong. Amen. Itu ada timbal baliknya, ya. Karena orang yang membaca itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Kau mungkin tidak dapat di gereja, tapi kau dapat di domainmu masing-masing. Tuhan itu adil. Tapi apa yang jadi poin ini adalah kecakapan itu Tuhan bisa tambah. Tapi kecakapan juga Tuhan bisa dibuat diperkecil.
Dan yang terakhir, kecakapan itu ditambahkan pada mereka yang mau terus dibentuk dan mau bertanggung jawab. Jangan jadi seperti pembagian talenta satu. Sudah satu diambil lagi. Nah, ini bukan itu. Sudah satu diambil lagi dari dia. Jadi pemahaman ini harus di-upgrade, harus diperbesar. Jangan anggap remeh, anggap rendah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jangan salah paham ya. Bahwa apabila telah atas kehendak Tuhan, saudara telah menerima sesuatu, tugas pelayanan, saudara jangan melihat itu sebagai sebuah hal yang sederhana, enteng, biasa-biasa saja, tetapi melihat itu sebagai sebuah kepercayaan. Katakan kepercayaan. Karena Tuhan ini mempercayakan 5, mempercayakan 2, dan mempercayakan 1. 1 pun tetap kepercayaan. Bukan hanya 5 yang disebut kepercayaan, 2 kepercayaan, tapi 1 pun adalah kepercayaan. Tapi saudara punya kecakapan kalau saudara ayat itu bilang, sabaslah hai hambaku yang baik dan hambaku yang bertanggung jawab dan hambaku yang setia. Baik, bertanggung jawab dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan pada yang 5 jadi 11, 2 jadi 4, 1 apapun yang ada padanya diambil, apapun yang ada padanya diambil daripadanya. Jadi kecakapan bisa diambil? Bisa. Ada seorang yang saya kenal, seorang anak muda, karena dia suka sekali berdoa. Dia tidak tahu musik, dia tidak tahu alat-alat keyboard, tapi karena dia rindu sekali melayani. Dia berdoa, dia berpuasa. Tiba-tiba, ini betul-betul tiba-tiba dia tahu. Dan setelah dia tahu, dia cakap lebih daripada orang standar. Jadi Tuhan bisa beri apa yang kurang, bahkan yang 0 Tuhan bisa tambah. Bahkan Tuhan sebaliknya bisa ambil apa yang sudah ada. Kalau tadi di belakang kita tidak mau, kita ogah-ogahan dengan Tuhan. Katakan bersama saya, pelayanan, semuanya pelayanan itu penting. Walaupun pelayanan yang lanjut, walaupun pelayanan tidak berhubungan langsung dengan pendewasaan, ya, pelayanan itu penting. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele, jangan anggap itu sederhana, karena ukuran yang tepat untuk mengukur akan diukurkan kepada. Yang kelima, sudah mau habis. Yang kelima adalah kesempatan. Saudara, saya melihat orang-orang yang bekerja di kantor, bahwa mereka masih bisa mengambil waktu untuk pelayanan. Saya berharap saudara mengerti, kita yang tidak kerja di kantor, yang punya banyak waktu, harusnya lebih banyak lagi kita bisa beri waktu. Jangan kalah dengan orang-orang kerja. Kalau mereka bisa atur tata waktu mereka untuk bisa melayani dan menghargai, mengapa kita yang freelance ini ogah-ogahan? Dulu waktu saudara belum bekerja sebagai pegawai, dan mungkin punya banyak waktu, tapi nanti saudara rasa kalau saudara sudah jadi pegawai, saudara akan diatur oleh waktu, dan saudara tidak bisa berbuat banyak. Itu sebabnya kalau ada kesempatan melayani, jangan dibuang. Kalau ada kesempatan, saudara manajelah waktumu. Ada yang prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Ada ketika bertabrakan antara urusan rumah tangga dan urusan pelayanan. Saudara silakan menentukannya, karena itu bukan area kami. Saya hanya memberikan arahan. Saya ini sebuah teori yang sudah pegang. Tuhan nomor 1. Katakan bersama, Tuhan nomor 1. Haleluya. Memang tidak mudah mengerjakan ini, tetapi kita harus press on. Kita harus bawa hidup kita ke arah sana. Nah, Tuhan nomor 1. Orang mampu tidak mampu, kemampuan datang dari Tuhan. Kekuatan datang dari Tuhan. Jadi kalau saudara punya banyak waktu, jangan buang waktumu. Karena orang-orang yang tidak punya banyak waktu, mereka sedang bergumul berusaha supaya mereka bisa menata waktu mereka dengan baik, agar bisa melayani Tuhan dengan lebih hebat lagi.
kita baca. Next. Alan bisa baca? Kita berdoa supaya layar kita makin besar. Bukan cuma increase in service quality, tapi increase in screen. Efesus 5 ayat 16. Ya. Dan menggunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saya punya kata-kata yang sudah saya bagikan. Semua orang memiliki, ya, semua orang memiliki kronos, waktu. Tapi tidak semua orang menjadikan kronos sebagai kairos. Kairos itu adalah waktu yang digunakan. Jadi tidak semua orang punya kairos, tapi semua kita punya kronos. Jadi waktu kita punya waktu, saat kita punya waktu, belum tentu kita menggunakan waktu itu sebagai kesempatan. Mari kita increase, perbesar, tingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dari pelayanan kita, perbesar atau perbanyak waktu yang kita gunakan untuk pelayanan seperti tujuan kita menjadi serupa Kristus. Karena kesempatan adalah pemberian Tuhan. Ada waktu orang mau melayani sudah tidak bisa. Ada waktu saudara mau, Tuhan sudah tidak mau. Ada waktu saudara mau, tapi waktu sudah tidak ada. Ada waktu saudara mencari, tapi sudah tidak ada yang dapat ditemukan. Ada waktu. Kalau ada waktu sekarang, gunakan dan jangan sia-siakan. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan. Kesempatan dapat hilang karena seperti sikap Esau. Bisa hilang. Ibrani 12 ayat 17. Next. Sudah masih bersama saya, katakan haleluya. Haleluya. Bersemangat. Amin. Amin. Ibrani 12 ayat 17. Pengalaman Esau itu satu contoh sampel simple yang membuat orang bisa belajar. Dan di 12 ayat 11, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Kemudian tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata karena dia telah salah menggunakan kairos yang Tuhan beri. Jadi mari kita naik level. Haleluya. Naik level dengan apa? Tidak buang-buang kesempatan, tetapi kita menggunakannya dengan bijak. Di Efesus 5, 15, 16, 17, supaya kita mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah, bahwa waktu yang Tuhan beri, kairos yang Tuhan berikan pada saudara adalah kesempatan untuk kita diri menjadi serupa Kristus dan melayani supaya orang juga menjadi serupa Kristus seperti kita. Ada orang yang masih suka melayani, tapi Tuhan sudah tidak beri kesempatan. Waktu sakit, waktu mati, saya pernah bilang di satu tempat, kalau saudara sudah mati, kalau mereka sudah mati, itu 1-2 bulan orang akan lupa kita begitu saja. Seberjasa apapun kita, orang akan lupakan kita begitu saja. Itu sebabnya kalau masih hidup, gunakan kesempatan. Setiap kali ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, gunakan dan jangan buang. Dan ini adalah prinsip yang ingin saya tanamkan terus agar kita tidak menyesal satu waktu. Oke, yang keenam, terima kasih selama ini sudah telah bekerja sama dengan baik. Faktor yang perlu kita tingkatkan adalah penundukan diri dan ketaatan. Submit. Bagaimana kita bisa submit? Karena masing-masing kita memiliki level, memiliki pemimpin di atas kita. Maka salah satu pelayanan yang membuat hasil yang maksimal adalah satu dan yang lain saling tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan. Dan di mana saudara ditempatkan, pasti ada otoritas di atas saudara. Dan otoritas itu apakah sekuler ataupun spiritual, tetap kita harus belajar menghargai. Karena pelayanan atau menjadi seorang petugas tanpa menghargai otoritas di atasnya dengan submit, tunduk dan ketaatan, kita akan menciptakan banyak masalah. Apa yang saya baca di 1 Samuel 15 ayat 22, Tuhan menghargai orang cakap, ya. Tuhan mengapresiasi orang cakap, tapi Tuhan lebih tertarik pada orang yang taat.
Saudara boleh bawa korban, bawa persembahan banyak lebih dari orang lain. Tapi kalau orang lain yang membawa terbatas, tapi kalau dia taat hidupnya, maka Tuhan punya hati jatuh pada orang yang lebih taat. Bukan kecakapan. Kecakapan karena tadi kecakapan dari siapa? Tuhan. Tuhan yang beri kecakapan. Sementara ketaatan, siapa yang beri ketaatan? Dari kita ke Kita sendiri yang harus memutuskan untuk taat. Karena ketaatan tidak datang dari Tuhan. Tuhan kasih polanya, kasih contohnya. Tapi ketaatan adalah keputusan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Ketaatan adalah keputusan kita. Kemudian kecakapan dari Tuhan, tetapi ketaatan harus dari kita. Ingat Saul, ingat Daud. Saul cakap, dia punya tinggi di atas rata-rata. Dia seorang terlatih dalam peperangan. Daud orang kecil, agak pendek. Dia gembala. Karena gembala di mata Israel adalah pekerjaan yang hina. Tetapi ketaatan Daud ketika dia ditegur oleh Nathan dengan ketaatan Saul ketika ditegur oleh Samuel berbeda. Halo? Amin. Ketaatan terhadap firman ketika kita ditegur. Kalau orang tidak ditegur, tidak kelihatan ketaatan. Tapi yang paling kentara kalau ditegur. Bagaimana reaksi saya? Nah, Saya sering ditegur oleh orang di atas saya. Bagaimana reaksi saya? Di situ sebenarnya kualitas dari ketaatan saya yang asli. amin. Karena waktu Saul dikonfrontasi, dia bilang Samuel, iya betul kita salah, tapi waktu dingangkang, tapi muka di mata rakyat. Waktu Daud dikonfrontasi, dia punya doa, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Yes. Ya, bedanya ya. Kalau ketaatan terhadap Tuhan itu penting, karena pelayanan tanpa ketaatan akan menciptakan gereja kita seperti sarang pengaruh. Ada orang yang masih suka melayani tapi sudah tidak diberi kesempatan karena sudah tidak ada ketaatan. Ini poin yang hampir sama. Karena tidak taat. Tuhan tidak cari orang yang dalam arti cakap saja, tapi Tuhan cari orang yang taat. Katakan amin. Saya kasih contoh, misalnya sih kalau dari kepala bangku kopi sama Manado, mau tidak mengangkat orang yang tidak tunduk pada rezim? Boleh. Dalam hal umum tidak akan terjadi kecuali yang mengangkat orang lain. Kita tidak punya otoritas untuk mengangkat orang itu di bawah kita. Tapi kalau masih di bawah garis komando kita tidak akan angkat orang yang tidak suka tunduk, tidak suka taat. Karena itu prinsip alamiah, bukan hanya di kerajaan surga. Di hal yang umum sekuler pun begitu. Lebih baik taat daripada banyak masalah. Katakan amin. Habis ini taat itu sederhana, gini. Dengar baik, lakukan dengan tepat. Itu taat. Karena di bahasa ulama, dengar baik, lakukan dengan setia. Tapi taat itu sederhananya adalah dengar baik, Bukan, ya, bukan. dengar baik, lakukan dengan tepat. Seperti Nuh. Coba lihat Kejadian 6 ayat 22. Next. Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Tepat. Itu bagian dari kata taat. Coba bayangkan kalau Nuh tidak buat tepat. Berapa panjang bakteranya? 300. Berapa lebar? 50. Berapa tinggi? 30. Coba dia putar. Lebih panjang 30. Lebih tinggi 300. Kan belum pernah lihat kapal waktu itu. Belum pernah ada hujan waktu itu. Bahkan dibuat itu di gunung. Nuh bisa saja tidak taat, tapi karena dia melakukan tepat seperti yang Tuhan bilang, maka Nuh tidak pernah duga bahwa bahtera ini mau diisi dengan jerapah, gajah, badak, singa, kemudian ada petak-petak yang besar dengan 3 lantai. Itu kalau binatang buas kasih baku apa dengan binatang jinak, maka habis bahtera selesai. Habis air bah selesai, sudah punah ini
binatang-binatang dimangsa oleh predator. Makanya ada kamar-kamar, ada lantai-lantai. Dan Tuhan atur itu tepat supaya agenda Tuhan untuk menyelamatkan generasi binatang dan terutama generasi manusia itu tidak gagal di tengah jalan. Coba kalau Nuh bikin seperti tadi saya bilang 300 tinggi, panjang 30 dan lebar 50. Orang tahu bikin perahu tahu. Lebih penting panjangnya loh. Panjangnya, lebarnya. Tingginya harus sesuai dengan panjang dan lebar. Bagaimana kalau dia bikin 20 tingkat? Walaupun cuma 300 meter, tapi 20 tingkat. Akan tambah balik. Karena waktu air bah turun, itu seperti lebih daripada arung jeram. Dia punya kesulitan untuk pertama kali naik di air. Nuh melakukannya dengan yang tadi. Saudara masih bersemangat bilang haleluya. Saya kepanasan di dekat, karena ini keyboard di belakang, kepanasan. Tapi saya yakin apa yang saya buat seperti benih akan bertumbuh. Haleluya. Yang ketujuh adalah ketekunan dan kesabaran serta kesetiaan. Yang kata lainnya adalah endurance. Kalau setia di awal itu baik, tapi itu belum seluruhnya. Ya, setia di awal itu baik, tapi itu belum bagian keseluruhan dari perjalanan pelayanan. Perjalanan pelayanan itu adalah Galatia bilang, jangan kita memulai dengan roh, tetapi akhirnya mengakhiri dengan daging. Kita harus berusaha jaga supaya pelayanan ini jangan seperti Raja Usia. Raja Usia, mari kita lihat ayat dulu Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Kita akan lihat Raja Usia sebentar. Next. Matius 24 ayat 13. Ya. Firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kalau saudara kuliah dari semester 1 sampai semester 7 dan berhenti, bisakah saudara sarjana? Tidak. Kalau saudara mengerjakan, memasak, sedang bikin kue, sebelum 5 menit sebelum saudara kuenya diangkat, saudara tinggalkan, kuenya jadi angus atau hal yang lain misalnya. Raja Usia, mari kita lihat 2 Tawarik 6, 16 sampai 18. Raja yang sangat berprestasi luar biasa, dan ini contoh yang tidak untuk kita ikuti. Bagian depan salib. 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 18. Raja Usia di awal pemerintahnya dia begitu baik, tetapi tidak diadili. 2 Tawarik 26, 16 sampai 18. Dua Tawarik 26 ayat yang ke-16. Ya. Setelah ia menjadi kuat, Setelah Raja Usia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ia menjadi tinggi hati. Jauhkan Tuhan dari saya dan kita, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Terus Ia berubah setia kepada nah, itu Tuhan. kata yang saya tangkap. Kalimat ia berubah setia. Halo, pegang baik-baik, setia bisa berubah. Kesetiaan bisa berubah, awal baik bisa berubah. Jadi saya ingatkan supaya kita mau mempertahankannya. Halo, pertahankan juara lebih berat daripada memenangkan pertama kali. Oke, lanjut. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya. Ayat 17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ayat yang ke-18. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya,
Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Tidak berhak karena waktu itu yang diurapi untuk imamat itu hanya imam-imam. Raja diurapi di bidang lain, tidak boleh masuk. Terus Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. lanjut, di mana dia dikena kusta? Ayat berapa? 19. 19. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Ada saya mau cerita tetapi tidak cukup waktu saya mencerita agak panjang. Ada seseorang yang mengalami seperti kata penyakit ini, tapi kesempatan lain saya bagikan. Ingat, usia awalnya baik, dan ini potensi semua terjadi pada setiap orang, tidak hanya raja usia, bisa terjadi pada siapa saja. Karena iman bergumul dengan waktu. Jadi jangan pernah menyerah untuk bangun terus hidup. Amin. Jangan pernah menyerah untuk bangun manusia roh. Karena dengan manusia roh kita terbangun, kita tidak mudah akan didominasi oleh jiwa kita. Yang mendominasi usia adalah jiwanya. Dia merasa apa? Tadi di awal? Merasa tinggi hati, sombong, merasa dipakai Tuhan, merasa berjasa. Karena prestasi usia itu di atas rata-rata, luar biasa. Tapi godaan untuk tinggi hati itu dia tidak bisa atasi. Itu di area jiwa. Kalau jangan tinggi hati, kalau kita semua komitmen untuk jaga hati, jangan sampai tinggi hati. Dipakai Tuhan itu luar biasa. Kalau kita dipakai Tuhan karena Tuhan, tapi kita punya tugas harus menjaga hati kita. Hati kita, tinggi hati adalah awal kehancuran. Tinggi hati adalah awal kita akan berantakan. Tinggi hati akan membuat Tuhan sendiri melawan kita. Ada satu orang bernama Demas. Dia pelayanan dengan Rasul Paulus, tapi akhirnya dia memilih dunia. Halo, jangan marah ya, saya mau kasih tahu. Pelayanan altar, saya sudah dari sejak gereja sebelumnya, kita komitmen walaupun kita suka sekali. Halo, komitmen nonton bioskop. Tahan diri. Karena apa? Dunia itu ada 3, keinginan mata, keinginan daging, keakuan hidup. Ya, 3 area ini yang kalau saudara mengasihi Tuhan, tapi kalau saudara mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan keakuan hidup. Maka saya sarankan, saudara ingat baik-baik pesan saya. Karena pelayanan altar itu kita bisa melayani karena Tuhan. Kita bisa punya uang karena Tuhan. Dan janganlah gunakan uangmu di tempat yang bukan kepentingan Tuhan. Katakan amin. Dan semua bilang amin. Haleluya. Dan terakhir, Matius 5 ayat 21. Depan. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu, baik. Hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik juga tambah setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Engkau telah setia dalam perkara kecil, variabel setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dari kesetiaan dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara tanggung jawab yang lebih besar. Terus? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hanya orang-orang setia yang akan masuk dan turut mengambil bagian dalam kebahagiaan Tuhan. Halo, sampai langkah terakhir kita maju terus. Sampai kesudahan kita bertahan, melayani sampai Tuhan datang. Karena sekali melayani Yesus, tetap melayani Yesus. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Jadi increase selfish quality. Dalam hal apa tadi? Pertama, dalam hal panggilan. Dan yang kedua dalam hal perkenanan kita. Yang ketiga dalam hal kemauan dan kerelaan hatimu melayani. Keempat,
kecakapan. Kalau saudara-saudara mau upgrade, Tuhan akan tambahkan. Kelima, kesempatan, gunakan lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Keenam, pendudukan diri tambah, yang sudah saya bersyukur kita semua rata-rata pendudukan dirinya baik. Tambahkan itu lagi. Yang terakhir, endurance, kesetiaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala.